bunuh diri. Bunuh diri adalah segala perbuatan seseorang dengan sengaja yang tahu akan akibatnya yang dapat mengakhiri hidupnya sendiri dalam waktu singkat. Tanda dan gejala risiko bunuh diri. Mempunyai bunuh diri ini seperti mengungkapkan keinginan untuk mati atau mengungkapkan rasa bersalah, dan keputusannya ini menunjukkan seperti perilaku yang mencurigakan, biasanya menjadi sangat patuh, memiliki riwayat percobaan bunuh diri, verbal terselubung, berbicara tentang kematian, dan menanyakan tentang obat dosis mematikan. Ada faktor predisposisi yang melatar belakangi terjadinya risiko bunuh diri ini, seperti diagnosa psikiatrik, sifat kepribadian, lingkungan psikososial, ada riwayat keluarga, dan faktor biokimia. Nah, diagnosis psikiatrik ini lebih dari 90 orang dewasa yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, yaitu mempunyai riwayat gangguan jiwa. Ada 3 gangguan jiwa yang dapat membuat individu untuk melakukan tindakan bunuh diri. Ini adalah gangguan afektif dan menyalahgunakan zat, dan skizofrenia. Ada 3 kepribadian yang erat berhubungan dengan besarnya risiko bunuh diri ini. Yang pertama ada anipati, impulsif, dan depresi. Nah, lingkungan psikososial faktor ini predisposisi yang terjadinya perilaku bunuh diri. Yang kedua yaitu riwayat keluarga yang pernah melakukan bunuh diri. Yang terakhir yaitu faktor biokimia, yaitu data menunjukkan pada kalian yang dengan risiko bunuh diri. Ada pemeriksaan dan penata laksanaan. Yang pertama yaitu klinis harus menilai risiko bunuh diri berdasarkan pemeriksaan klinis. Kedua, jika memeriksa pasien yang berusaha bunuh diri, jangan meninggalkan mereka sendirian dan keluarkan semua benda yang berbahaya dari ruangan. Yang ketiga, jika memeriksa pasien yang baru saja melakukan bunuh diri, nilailah apakah usaha tersebut telah direncanakan atau dilakukan secara impulsif. Keempat, penata laksanaan adalah sangat tergantung pada diagnosis dengan pasien yang depresi. Selanjutnya, konsep dasar asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan risiko bunuh diri. Yang pertama yaitu pengkajian. Pengkajian ini dilakukan dengan cara wawancara atau observasi pada klien dengan keluarga. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh perawat yaitu mengkaji faktor risiko, faktor predisposisi, faktor presipitasi, tanda dan gejala, dan mekanisme coping. Yang pertama, faktor risiko bunuh diri ini ada beberapa hal. Yang pertama, status pernikahan. Tingkat bunuh diri untuk orang yang tidak menikah adalah 2 kali lipat daripada orang yang menikah. Yang kedua, ada jenis kelamin. Kecenderungan untuk bunuh diri kini banyak dilakukan oleh wanita, tetapi tindakan bunuh diri lebih sering dilakukan oleh pria. Nah, jumlah bunuh diri yang dilakukan pria sekitar 70%, sedangkan wanita 30%. Agama adalah kecenderungan untuk mencoba bunuh diri daripada rekan-rekan non-Islam. Di status sosial ekonomi, individu di kelas sosial tertinggi dan terendah memiliki tingkat bunuh diri lebih tinggi daripada di kelas menengah. Faktor predisposisi ini faktor biologis. Perilaku bunuh diri ini sangat bersifat familiar atau keturunan, riwayat keluarga tentang perilaku bunuh diri. Nah, transmisi ini kecenderungan untuk mengarahkan kalian lebih tinggi untuk bertindak atas pemikiran bunuh diri. Risiko psikologis ini, kalian risiko bunuh diri mempunyai riwayat agresi dan kekerasan, kemarahan, keputusan dan rasa bersalah, rasa malu dan terhina, dan stresor. Faktor sosial budaya ini menggambarkan ada 3 kategori sosial bunuh diri. Yang pertama yaitu bunuh diri egoistik, kedua bunuh diri altruistik, yang terakhir yaitu bunuh diri anonomik. Nah, yang keempat ada faktor presipitasi, yaitu faktor penyetus atau risiko bunuh diri adalah A. Kehilangan berhubungan interpersonal atau gagal melakukan hubungan yang berarti, B. Kegagalan beradaptasi sehingga tidak dapat menghadapi stres, C. Perasaan marah atau bermusuhan, di mana bunuh diri ini dapat merupakan hukuman pada diri sendiri. Terakhir, cara untuk mengakhiri keputusan. Masalah keperawatan yang mungkin muncul risiko perilaku bunuh diri. Yang pertama yaitu intervensi pencegahan bunuh diri. Observasi, identifikasikan gejala risiko bunuh diri, misal gangguan atau halusinasi, panik, atau penyalahgunaan zat. Nah, yang kedua, identifikasi keinginan dan pikiran rencana bunuh diri. Yang ketiga, monitor lingkungan bebas bahaya secara rutin. Yang keempat, monitor adanya perubahan mood atau perilaku terapeutik.
perencanaan perawatan mandiri, libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan, lakukan pendekatan langsung dan tidak menghakimi saat membahas bunuh diri, dan yaitu kolaborasi pemberian obat antisietas atau antipsikotik sesuai indikasi. Yang kesembilan, rujuk ke pelayanan kesehatan mental jika perlu. Implementasi pada proses keperawatan. Implementasi adalah fase ketika perawat mengimplementasikan intervensi. Ada evaluasi. Nah, untuk pasien yang memberikan ancaman atau melakukan percobaan bunuh diri, keberhasilan asuhan keperawatan ditandai dengan keadaan klien yang tetap aman dan selamat. B. Untuk keluarga pasien yang memberikan ancaman atau melakukan percobaan bunuh diri, keberhasilan asuhan keperawatan ditandai dengan kemampuan keluarga berperan serta dalam melindungi anggota keluarga yang mengancam atau mencoba bunuh diri. Cara pasien yang memberikan isyarat bunuh diri ditandai dengan klien mampu mengungkapkan perasaannya, klien mampu meningkatkan harga dirinya. Yang terakhir, untuk keluarga pasien yang memberikan isyarat bunuh diri ditandai dengan kemampuan keluarga dalam merawat pasien dengan risiko bunuh diri. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.